Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Ebo Aribowo. Sekarang kita sedang berada di virtual cloth atau lebih tepatnya di usaha sablon ya. Dengan teman saya dari SMK nih, namanya Mas Irfandi. Oke, Salaman dulu. salaman bro. Kita akan coba ngulik usahanya Mas Irfandi, bagaimana dari awalnya. Tentu tujuannya adalah supaya teman-teman bisa tahu untuk memulai usaha sablon itu harus dari mana. Oke, langsung saja Mas Irfandi. Untuk memulai usaha pertama tuh kira-kira butuh modal berapa untuk sablon? Untuk memulai, waktu awal saya membuat usaha ini, saya tidak memikirkan terkait modal ya, tidak memikirkan terkait modal awalnya itu. Jadi itu hanya iseng semata ya. Awal-awal saya membuat sebuah kaos sablon digital untuk hadiah dari saya ke guru. Jadi awalnya hanya untuk usaha, hanya untuk bikin untuk kado di guru, Iya, nggak sampai mikir untung besar atau apa gitu. Iya, nggak sampai ke situ. Tapi bikin sendiri. Bikin sendiri itu. Terus? Itu tuh ya lambat laun kan jadinya tertarik. Kenapa nggak saya jual aja gitu ya. Iya. Terus mulailah itu nyicil promosi-promosi media promosi yang pertama kali digunakan, salah satunya dari Instagram gitu. Oke. Pada intinya berarti modalnya nol nih sama sekali ya? Sama sekali, hanya buat iseng aja dulu awal-awal tuh ya. Tapi bisa bergeraknya itu meraup untung ataupun mengambil konsumennya itu dari Instagram gitu? Instagram paling banyak waktu pada zamannya gitu. Pada zamannya, oke. Nah, dari posisi ada orang yang pesan dari IG misalkan, Mas Irfandi ini saya pesan kaos nih 2, nah itu gimana tuh? 2 tetap saya layanin. Kenapa dilayanin? Kan modalnya nggak ada tuh Mas. Modalnya awalnya dari seneng aja gitu, seneng terus ada uang seberapa di kantong, di dompet. Terus saya coba belanjain 2 kaos itu, lalu disablon sesuai dengan keinginan customer. Dan harganya ya saya jual kembali gitu dengan harga jual kaos custom gitu. Berarti intinya sih terjawab ya tadi, modalnya nol ya, jadi untuk mengambil konsumennya dari Instagram. Iya. Nah, itu pertanyaan pertama kejawab nih. Nah, yang kedua nih, misalkan teman-teman yang mau buka sablon dan memang tidak ada modal sama sekali, kemudian mencontoh nih usahanya Mas Irfandi, bisanya sampai besar seperti ini tuh butuh waktu berapa lama dari awal? Untuk waktu itu relatif dari tekad dan kemampuan masing-masing manusia aja itu mah. Dan untuk cara belajarnya mungkin bisa ngikut dulu ke yang udah jadi gitu, kalau mau buat rintis usaha gitu. Jadi ya nebeng dulu lah ke usahanya dia. Jadi ngikut ke inilah, ibaratnya kita tuh usaha butuh mentor. Ya semacam itu. Nah, kalau boleh tahu nih, usaha virtual cloth ini, sablon ini udah berapa lama nih? Ada setahun, 2 tahun? Berarti dari itu ya 2019 gitu. Dari 2019 pas jreng nama virtual cloth-nya. Dulu kan cuman iseng aja buat hadiah. Iya. Tapi yang saya pahami dulu ya, nama virtual cloth itu kan, virtual itu kan sesuatu yang tidak terlihat, goib ya. Ya, cloth itu kan baju atau kaos lah ya. Jadi karena memang nggak kelihatan dan nggak ada tokonya kan gitu kan, hanya untuk jasa. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang saya pelajari dari Mas Irfandi itu, beliau tuh hanya bermodalkan jasa sablon. Nah, belum punya barang karena memang modalnya juga belum ada. Belum ada waktu itu. Hanya ini aja seadanya di dompet, di tabungan gitu. Kalau nominalnya saya nggak tahu dompet saya. Berarti apa, gitu. Bener nggak Mas Irfandi kalau kaosnya itu yang bikin, yang garap orang lain, kaos polosnya? Ya betul. Sama cetakannya. Cetakannya ya. Cetakannya juga orang lain yang garap. Betul. Jadi Mas Irfandi itu hanya menerima keinginan konsumen apa, juga bisa didesain apa kan gitu. Betul. Untuk awal mula usahanya ya. Ya, waktu rintis itu di awal. Waktu ngerintis. Gitu. Jadi sekedar tahu teman-temannya, sekarang beliau ini sudah punya alat press sendiri. Jadi sudah maju pesat dari 2019 gitu ya. Ya. Alhamdulillah beliau juga kuliah sekarang dari usaha sablon itu. Tadinya nggak kuliah karena 2023 wisuda bro. karena terputus biaya dan lain-lain ya, akhirnya dari usaha sablon ini bisa lanjut kuliah. Nah, untuk teknis sablon sendiri
nantilah kita bahas di season selanjutnya. Ya. Yang jelas saran atau tips dari Mas Irfandi untuk teman-teman yang mau membuka awal usaha sablon. Kalau nggak salah sekarang kan sablonnya udah zamannya DTF ya. DTF betul. Nah coba tuh, bagaimana sih tanpa modal membuka sablon? Tanpa modal, berarti harus berani bersaing dong. Oh. Jadi balik lagi ke tekad dan kemampuan sih. Misalkan hanya setengah-setengah, ya nggak bakal signifikan sih hasilnya itu. Jadi kuatin dan yakin gitu kalau usahamu itu bisa jadi gitu. Dan jangan lupa enjoy your process gitu. Oke. Nah misalkan menemukan masa-masa atau titik-titik putus asa nih, dalam hidup kan gitu ya. Mantap. Udah kehidupan aja. Mas. Dalam menjalani usaha kan pasti ada surutnya. Betul. Nah bagaimanakah bangkit dari keterpurukan ketika menjalani usaha sablon ini? Oke. Bangkit. Jangan lupakan teman-teman terdekatmu dan orang-orang yang bisa jadi support system buat dirimu gitu maksudnya. Jadi temui mereka dan bertukar pikiran lah. Kenapa sih hal-hal tersebut nggak bisa dilalui gitu? Harusnya bisa dilalui gitu. Yang keterpurukan itu salah satunya dengan bantuan ya teman-teman terdekat gitu. Saling memotivasi gitu. Ya salah satunya ada di depan mata saya, Mas Ari, Mas Ebo gitu, si pembuat channel YouTube ini. Iya. Nah, untuk menjalani proses bisnis tentunya kan banyak ketidakcocokan keluarga pasti kan ada. Betul sekali. Apalagi bahasanya sekarang kan ojo dibandingke kan karena membanding-bandingkan. Banyak orang tua sekarang yang memandang rendah untuk memulai usaha bisnis. Gitu. Nah, bagaimana cara meyakinkannya? Meyakinkannya itu gampang-gampang susah sebenarnya sih, karena orang lain kan bukan kontrol kita gitu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa usaha yang kita tekuni bisa menghasilkan dengan cara membuktikan ini loh maksudnya hasilnya gitu. Iya. Oke, segitu saja dulu Mas Irfandi obrolan kita kali ini. Nanti kita dilanjut dengan teknik sablonnya mungkin ya. Boleh. Nah, untuk closing aja teman-teman, suatu usaha dapat dilakukan kalau kalian berhenti berpikir dan mencoba untuk melakukan. Kalau kalian terus berpikir dan tidak melakukan, akan susah untuk memulainya. Bahasa kerennya mulai saja dulu. Urusan gagal nanti di belakang. Kan bisa coba lagi. Sekian, saya Ebo Aribowo, teman saya Mas Irfandi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.